Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi di channel Belajar Nandur, teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi dan kepada teman-teman semua terkait dengan budidaya tanaman. Kali ini saya akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara membuat media persemaian. Jadi di sini bahan-bahan yang perlu teman-teman persiapkan. Di sini saya memakai kokopit. Ya, ini kokopit teman-teman ya. Bisa kita lihat. Ini saya punya kokopit. Jadi kokopit ini adalah serbuk atau limbah dari koko fiber. Biasanya serat-serat yang seperti ini ya, teman-teman, itu diambil. Dan ini sisa-sisa serabut kelapanya, limbah, dan ini bisa kita manfaatkan untuk media persemaian karena teksturnya dari kokopit ini memiliki tekstur yang lembut. Dia juga mampu menyerap air, menyimpan air dengan baik juga. Jadi ini sangat bagus untuk kita gunakan, kita manfaatkan di media persemaian. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya kenapa di sini saya memilih menggunakan kokopit. Ya, sebenarnya teman-teman bisa gunakan tanah-tanah biasa ya, mungkin tanah-tanah yang ada di sekitaran teman-teman untuk media persemaian, baik itu tanaman cabai, tanaman melon, tanaman pakcoy dan sebagainya. Teman-teman bisa gunakan tanah. Tapi di sini saya memilih menggunakan kokopit karena memang di sini saya akan menyemai menggunakan potray ini ya, teman-teman ya. Menggunakan potray ini yang satu potray ini berisi 105 potray. Ini insya Allah cukup untuk persemaian. Jadi ini nanti akan saya masukkan di sini gitu, teman-teman ya. Jadi ini akan mempermudah kerja kita. Biasanya kan juga ada teman-teman mungkin yang menggunakan plastik seperti plastik es itu ya, dimasukkan ke dalam situ. Tapi itu agak repot, teman-teman. Kalau kita menggunakan potray seperti ini, itu lebih memudahkan teman-teman untuk memasukkan. Itu lebih cepat, teman-teman ya. Dan ini juga nggak sekali pakai ya, teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan berkali-kali. Jadi lebih irit juga menggunakan potray. Dan ini harganya pun tidak terlalu mahal ya. Teman-teman bisa dapatkan di toko online, bisa di Shopee atau di Tokopedia. Ini kemarin saya beli udah sama ongkirnya ya, teman-teman. Ini per bijinya 10.000. Ini cukup murah ya, teman-teman, karena bisa teman-teman gunakan beberapa kali gitu. Jadi kenapa alasan saya menggunakan media dari kokopit itu sendiri gitu ya, teman-teman. Alasannya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya menggunakan tanah, teman-teman ya, menggunakan tanah itu biasanya ketika kita cabut dari sini, meskipun sudah ada akarnya, dia akan hancur gitu, akan hancur. Tapi kalau kita menggunakan kokopit ini, dia akan posisinya akan terikat seperti ini, teman-teman, medianya. Jadi tidak mudah hancur. Jadi tanaman ketika kita pindah tanam nanti tidak stres. Nah, ini mungkin saran juga ya buat teman-teman yang mau melakukan budidaya, baik itu di lahan secara terbuka ataupun teman-teman melakukan budidaya di samping rumah, di pekarangan rumah, itu juga bisa menggunakan potray seperti ini. Kalau ukuran bisa teman-teman pilih, teman-teman sesuaikan saja ya. Di sini saya biasanya menggunakan yang ini. Kalau teman-teman menginginkan dengan ukuran yang lebih besar, ada juga yang lebih besar. Tapi di sini saya biasanya untuk persemaian di melon, dan juga saya akan menanam cabai ini menggunakan potray yang satu ini berisi 105. Insya Allah sudah cukup ya, teman-teman. Kemudian teman-teman, selain menggunakan kokopit, ada beberapa campuran bahan lain yang perlu kita berikan di kokopit ini. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu ya, teman-teman. Untuk kokopitnya sendiri, jika kokopitnya masih berwarna merah, ini kalau yang ini sudah matang ya, teman-teman, warnanya sudah hitam, tidak terlalu merah gitu. Kalau warnanya masih terlalu merah, itu biasanya zat taninnya masih banyak, teman-teman. Nah, ini perlu dilakukan pencucian dulu di kokopitnya. Bisa teman-teman rendam di air ya, atau teman-teman selama 24 jam sehari atau 2 hari lah, lebih lama lebih bagus. Nah, itu untuk mengurangi zat taninnya. Atau jika teman-teman
dekat dengan sumber air, misalnya di kali atau di sungai, itu bisa teman-teman rendam di dalam kali atau di dalam sungai. Itu untuk mengurangi zat tanin, karena zat tanin ini nanti apabila tidak kita kurangi ya teman-teman, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Dia akan memperlambat pertumbuhan tanaman, menghambat pertumbuhan tanaman. Ini tadi untuk kokopitnya. Di sini saya menggunakan 4 karung ini ya teman-teman, 4 karung kecil-kecil ini. Kalau di daerah saya ini, di daerah Lampung Timur, ini harganya satu karung seperti ini 7.500 ya teman-teman, 7.500. Sebenarnya ada kemasan yang besarnya, yang ukuran 1 karung itu juga lebih murah, cuman kemarin lagi kosong barangnya, tinggal yang kecil-kecil seperti ini, jadi saya beli yang kecil-kecil aja. Selain dari ini ya, kokopit ini, saya juga mempersiapkan bahan lain. Ini ada kotoran kambing ya teman-teman, kotoran kambing yang sudah di fermentasi. Ini juga sudah sudah digiling, jadi dia halus teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk media persemaian juga. Jadi nanti kita campur antara kokopit dan juga ini kotoran kambing ini. Sebenarnya teman-teman bisa tambah lagi, selain dengan menggunakan kokopit dan juga kotoran kambing, teman-teman juga bisa tambahkan arang sekam ya teman-teman, untuk menambah porositas ya, biar tidak terlalu lembab banget. Teman-teman bisa tambahkan arang sekam, itu juga bagus. Tapi di sini saya, karena arang sekamnya tidak ada, jadi saya menggunakan 2 bahan ini saja. Tentu setiap petani, setiap orang punya ininya masing-masing, punya resepnya masing-masing terkait dengan membuat media persemaian ini. Ada yang menggunakan tanah, ada yang menggunakan tanah di sekitaran bambu dan sebagainya. Nah ini sekedar sharing saja dari saya biasanya menggunakan ini gitu ya teman-teman. Ini menggunakan kotoran kambingnya, ini menggunakan arang sekamnya. Jadi ini nanti kita campur. Untuk perbandingannya teman-teman, di sini saya menggunakan 2 berbanding 1. Jadi 2 kokopit ya, 2 kokopit, 2 ember atau 2 baskom ini nanti kita campurkan dengan 1 baskom dari kotoran kambingnya ini sendiri gitu. Setelah itu nanti kita campur dan kita aduk. Nah ini ada bahan lagi yang juga perlu teman-teman siapkan. Ini biasanya saya memakai ini ya, ini dekomposer. Teman-teman bisa gunakan E4 atau dekomposer yang lain. Kalau di sini saya menggunakan BK. Ini saya gunakan nanti dicampurkan di media tanam yang akan kita buat gitu. Jadi ini kan mengandung bakteri-bakteri ya, bakteri-bakteri baik. Nah ini nanti harapannya bisa memperkaya kandungan bakteri yang ada di media kita, sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi teman-teman bisa gunakan apa saja selain merek BK ini. Bisa juga teman gunakan E4 mungkin yang ada di daerah sekitar kalian. Kalau saya sendiri biasa menggunakan BK ini nanti untuk dicampurkan di media persemaian. Ya di sini sudah saya gunakan kokopitnya teman-teman ya. Di sini tadi saya menggunakan 10 ember seperti ini. Ini sekarang saya campurkan dengan menggunakan kotoran kambing, karena tadinya kita menggunakan 10 kokopit. Jadi untuk kotoran kambingnya kita menggunakan ember sebanyak 5 saja nanti. Ini ya, kita ambil dari sini nih. Jadi saya beli karungan ya, di tempat saya cukup murah dengan yang sudah halus seperti ini. Harganya 25.000 ya teman-teman. Ini sudah halus, jadi sangat bagus untuk kita gunakan di media persemaian. Nanti kita buat 5 ember seperti ini, kita campurkan di sana. Ini ya teman-teman, sudah cukup untuk kotoran kambingnya. Sudah saya ingin campurkan dengan menggunakan kokopit ini. Nanti tinggal kita aduk saja, kita aduk-aduk seperti ini sampai merata. Tapi terlebih dahulu kita siapkan air ya. Air ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengencerkan
biorecomposer ini. Airnya gunakan cukupnya aja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1 ember tadi airnya. Saya berikan nanti ini BK-nya 3 tutup botol. Ini ya teman-teman, BK-nya kita encerkan 3 tutup botol. Tadi saya menggunakan, kita encerkan dengan menggunakan air. Nanti kita siramkan ke atas sini ya teman-teman. Lalu nanti kita aduk seperti ini ya teman-teman. Untuk berapa banyaknya ini terserah teman-teman saja ya, cukupnya saja. Baik teman-teman, ini tadi media yang sudah kita campur sudah merata antara kokopit dan juga arang sekamnya. Ini sudah jadi, sudah kita bisa masukkan ke dalam pot tray ini ya. Kita masukkan seperti ini saja teman-teman. Jangan terlalu padat ya, diisi seperti ini saja, agak ditekan-tekan tapi jangan terlalu padat. Nah tinggal dimasukkan seperti ini. Nanti kalau sudah bisa langsung kita semai. Untuk benihnya tergantung teman-teman ingin menanamkan benih apa, mau menanam apa, mau menanam cabai, mau menanam melon, mau menanam sawi ataupun pakcoy juga bisa ya teman-teman menggunakan ini. Nah ini cukup cepat teman-teman. Untuk 100 biji ini, 105 biji ini sudah selesai dalam waktu beberapa detik saja. Ini seperti ini penampakannya yang sudah kita isi, sudah selesai. Jadi nanti tinggal kita semai saja. Nanti kita bolongin, kita semai. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu dari saya tutorial kali ini. Nanti akan kita lanjutkan ketika persemaian. Kita akan buatkan tutorial lagi. Mungkin cukup di sini dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Di like juga di share ke teman-teman yang lain jika dikiranya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Kita bertemu di lain tutorial lagi. Oke, terima kasih teman-teman.